terima kasih rekan-rekan media. Jadi pada hari ini perkenalkan kami dari kantor hukum Bayu Saputra and Partners dengan saya Pratama Indra Saputra, rekan saya Kristianto Bayu Wicaksono, Budi Setia Mitra, Dimas Hengki, mendampingi klien kami Ibu Septi yang biasa kita kenal istri dari saudara Putra Siregar. Jadi hari ini agenda kita adalah mendaftarkan gugatan perceraian yang terjadi antara klien kami dengan saudara Putra Siregar. Saya tekankan kembali, kami mendapat keterangan dari Mbak Septi mengenai ada keretakan di rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang sudah dipendam dari lama, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya sudah menjadi luka yang paling dalam. Sampai ujungnya hari ini, puncaknya kami mengajukan gugatan perceraian. Untuk hal-hal terkait dengan permasalahan, karena ini sifatnya private and confidential, jadi kita nggak bisa buka gitu, karena mungkin rekan-rekan tahu bahwa pengadilan ini sifatnya tertutup gitu ya, sehingga kita kembalikan lagi mengenai asas pernikahan apa sih? Yang pertama kan pasti adanya kebahagiaan, tapi apabila kebahagiaan itu dari salah satu pihak sudah tidak ada kebahagiaan kembali, ya begini aja jalan yang harus ditempuh gitu. Kan sudah didaftarkan nih, sudah ketahuan belum sih kapan sidangnya, kapan mediasinya? Insya Allah minggu depan. Insya Allah minggu depan. Insya Allah Hari yang sama. Terhitung dimulai dari hari ini. Hari ini. Minggu depan terhitung dimulai dari hari ini. Nanti mungkin segera kita kabarkan kepada klien kami Ibu Septi. Gitu. Oke, mungkin kalau untuk Kak Septi sendiri, mungkin kalau boleh sedikit bercerita, maybe alasan Kak Septi sendiri memilih cerai suami apa sih? Ya mungkin karena udah terlalu lama dan kayaknya aku udah kayak nggak bisa nahan gitu. Kak Septi mau Pertimbangannya apa sih Kak Septi sampai akhirnya memutuskan untuk inilah jalan satu-satu? Nanti mungkin gini, balik lagi saya tekankan, ini adalah hal yang sifatnya privacy gitu. Mungkin teman-teman bisa mengikuti dengan agenda-agenda selanjutnya untuk bagaimana ke depannya akan ada pada tahap mediasi. Untuk saat ini kami minta doanya juga sama rekan-rekan agar setelah nanti hakim mediator ditunjuk bisa berjalan dengan baik. Yang diajukan katanya sama sekali hanya gugat pisah, Sampai- atau ada hak asuh anak, harta gunung ini juga diterangkan. Sampai saat ini kita masih fokus ke gugatan cerai ya. Gugatan cerai. Kalau untuk gonok gini dengan anak pasti akan kita perjuangkan ya, karena kan masih di bawah umur juga dan kita sendiri kan anak juga, jadi pasti akan kita perjuangkan. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu di masalah perceraian. Perpisahan apakah tidak langsung disatukan saja, karena seiring berjalan nih, selain berpisah juga karena ada anak juga mungkin. Ya pasti berat ya, menurut Mbak Septi juga pasti berat adanya hal ini gitu. Cuman memang kembali lagi kita masih ada satu step di mediasi gitu kan, sehingga kalau misalkan nanti ada apa di mediasi, nanti kita akan update lagi lah pasti. Tapi kalau misalkan dalam mediasi tersebut deadlock atau tidak terjadi keputusan yang untuk rujuk kembali, ya kita harus lanjutkan ke tahap selanjutnya untuk perceraian. Kak Septi kalau boleh tahu. Langkah ke sini sempat nggak sih ada komunikasi atau musyawarah dulu atau obrolan sama Bang Putra sendiri sampai akhirnya memutuskan untuk ke sini? Sebelumnya ya pasti ada musyawarah, terus memaafkan. Tapi kalau misalnya keseringan, mungkin ya harus dipikirin lagi, makanya aku sampai ke sini. Keseringan dalam arti kata ada Melakukan perselingkuhan, kesalahan. perselingkuhan kah itu? Atau KDRT Kak? KDRT enggak.
Jadi ada perselingkuhan ya Kak Septi, atau ada orang ketiga lah Iya. mungkin bisa dibilang halus gitu. Itu masuk ke dalam Dalam pokok materi. perkara nanti. Jadi belum bisa kita sampaikan lah untuk hari ini. Makanya karena hal-hal tersebut masuk ke dalam pokok perkara. Kak Septi, Benar nggak sih Kak Septi karena ada orang ketiga dan itu sudah berlangsung lebih dari 1 tahun? Benar itu Kak Septi? Ada Ya, orang paling- ketiga, Eh, adanya perselingkuhan. itu nanti pasti teman-teman akan cari tahu lah, ya. Kalau kita balik lagi, ini adalah persidangan yang sifatnya privacy. Jadi yang menjadi permasalahan itu adalah masuk ke dalam pokok perkara dan tidak bisa kita sampaikan di sini. Gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mengikuti di agenda selanjutnya. tapi Kak Septi sampai hari ini masih tinggal serumah nggak sih Kak? Masih tinggal serumah. Masih tinggal serumah. Tapi Percekcokan itu sering nggak sih Kak Septi? Kalau sering tapi aku lebih banyak diamnya sih emang orangnya, nggak mau ribut gitu. Tapi nggak mungkin aku diam terus, kadang aku ngomong, cuman kadang ngomong pun kayaknya percuma. Percekcokan itu pasti dasarnya orang ketiga itu ya Kak? Bisa dibilang seperti itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Mas Bayu, tapi memang sebagai seorang lawyer, apakah memang ini sudah jalan? Seperti yang Mas Bayu bilang kan, rumah tangga itu yang dicari kan kebahagiaan. Iya. Tapi dengan kondisi dan permasalahan yang Kak Septi punya, apakah bisa dipertahankan walaupun di sini ada? Kita dari mediasi pertama kita akan coba upayakan. Kita akan coba upayakan jalur yang sebaik mungkin untuk bisa memediasi antara Mbak Septi dengan saudara Bagas. Tapi kembali lagi pada kedua belah pihak, apabila tidak bisa jalinkan kembali, maka dengan hakim mediator juga sudah tidak bisa dijalankan kembali. Dia memilih. Kita juga nggak bisa memaksakan suatu hubungan yang sudah dijalani sebelumnya. Karena kan bukan kita yang merasakan. Kak Septi, tadi Kak Septi bilang kan katanya memang masih tinggal satu rumah. Tapi ternyata Bang Putra sudah tidak tinggal di rumah. Dalam arti kata tidak pernah pulang sampai saat ini. Benar nggak? Pulang. Pulang dalam waktu seperti apa? Katanya pulang Bermalam. siang terus balik lagi pergi atau bagaimana? Pulang. Iya. Tidak pulang hanya ambil baju kasarnya Enggak. terus balik lagi, tapi tetap pulang. Anak-anak kabarnya juga sering mencari. Pulang dalam waktu Cuman kemarin aja sih nggak pulang, pulang sama sekali. tapi udah balik. hari ini udah di rumah. Kan kemana? Karena di sini anak-anak yang Nggak nanya gimana, karena kita udah nggak ngomong. Sejak kapan itu Kak? sejak si abang keluar dari pesantren itu atau gimana? Mungkin nggak ngomong sebulan. Ya Allah. Siapa yang pertama memulai tidak ada komunikasi dari Mas Putra kah atau dari Kak Septi? atau sama-sama dingin. Atau sama-sama tidak? Dari aku nggak mau ngomong karena ya nggak ada permintaan maaf gitu. Jadi aku nggak mau mulai ngomong duluan. Tapi dari pihak Kak Putra sendiri nggak ada upaya apa ya untuk baikan lagi sama kakak, biar bisa bicara lagi sama kakak. Kalau ketemu langsung pas di rumah dia nggak ada ngajakin baikan. Jadi seperti apa sikapnya Kak Septi? Ya kita cuek-cuekan. Aku tidur di lantai 2, dia tidur di bawah. Jadi memang sudah terpisah ya walaupun satu rumah Masih tapi satu sudah rumah. terpisah. Kak Septi kabarnya kenal sama sosok yang orang ketiga ini. Sorry ya, karena ini kembali lagi ke pokok permasalahan materi di dalam persidangan yang tertutup karena ini sifatnya kan preferensial seperti saya bilang. Jadi nanti malah jadi proses mediasi nanti yang kita mau ini malah nanti jadi bermasalah. Jadi mungkin nantilah ketika step selanjutnya ya kita akan jelaskan. Tapi kalau boleh jujur Kak Septi ingin meneruskan atau bagaimana? Ya saya rasa sih gini, tidak ada satupun seorang istri yang mau
melakukan upaya seperti ini, dan tidak ada satupun seorang istri yang mau tidak mengupayakan rumah tangganya. Itu yang saya lihat dari Mbak Septi selama ini. Itu aja. Kak Septi kan udah sebulan nih nggak ngobrol ya Kak. Tapi pihak Kak Putra sendiri memberikan nafkah nggak sih Kak sama Kakak? Selama ini nggak sih Kak? Ngasih Sampai itu. Berarti nafkah apa nih? Nafkah lahir berarti nafkah apa itu namanya? nafkah apa itu? Masih membiayai anak-anak. Masih semua juga masih dari cerita Mbak Septi pun masih semua kewajiban-kewajiban itu masih dilaksanakan oleh suaminya gitu ya. Cuman memang ada permasalahan yang mungkin sampai saat ini belum ketemu nih bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Mungkin harapan Mbak Septi untuk bisa menyelamatkan rumah tangganya, tahapan inilah yang harus ditempuh gitu teman-teman. Oke, berarti masih ada peluang untuk bersatu. Rujuk ke lagi. Mau peluang nggak tahu deh, masih ada apa enggak. Dari keyakinan Kak Septi sendiri, keyakinan apa seperti apa? Dari Bang Putra sendiri nggak ada itikat baiknya.